Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahun melaksanakan mudik ke kampung halaman. Salah satunya yaitu keluarga Bima yang mudik ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Perjalanan mudik selalu terasa istimewa, meski seringkali penuh dengan tantangan, kemacetan, dan kelelahan. Namun, pada tahun itu, tepatnya pada tahun 2017, perjalanan keluarga Bima berbeda. Bima, ayahnya, ibunya, dan adiknya memutuskan untuk berangkat lebih awal, berharap bisa menghindari kemacetan yang biasanya terjadi saat malam takbiran. Keluarga Bima berangkat dari Jakarta sekitar pukul 9 pagi, dengan harapan bisa sampai sebelum malam. Kendaraan pribadi, sebuah mobil minivan, sudah dipersiapkan dengan segala perbekalan, mulai dari makanan, minuman, hingga barang-barang lainnya untuk perjalanan jauh. Perjalanan awal berjalan lancar, meskipun cuaca agak baik. Keluarga Bima melintasi jalan tol yang biasanya ramai, namun pada hari itu suasananya terasa agak sepi. Keluarga Bima tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena biasanya jalan tol itu memang selalu ramai pada waktu-waktu tertentu. Namun, semakin lama perjalanan itu, semakin aneh. Menjelang tengah hari, keluarga Bima melewati sebuah daerah yang sedikit lebih terpencil. Jalanan yang seharusnya luas dan mulus, kini mulai menyempit. Keluarga Bima mulai memasuki kawasan pegunungan dengan pemandangan hutan lebat di kedua sisi jalan. Di sana hampir tidak ada pemukiman warga. Suasananya agak gelap meskipun hari belum sore, dan Bima merasa ada yang aneh. Bima yang duduk di kursi belakang bersama adiknya melihat keluar jendela dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di sisi kiri jalan, Bima melihat sosok tubuh yang berdiri tegak di tengah hutan. Sosok itu seperti seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang tertiup angin. Dia hanya berdiri diam, tidak bergerak. Itu siapa ya? Ucap si Bima. Namun, ketika Bima memberitahu ayahnya yang mengemudi, dia hanya menjawab, Mungkin orang lokal yang sedang istirahat. Sudah biasa di sini. Keluarga Bima pun tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, kendaraan keluarga Bima mulai bermasalah. Mesin mobil tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Ayahnya Bima mencoba menjalankan mesin kembali, namun gagal. Keluarga Bima terpaksa berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi. Di tengah hutan, hanya ada suara angin malam yang terdengar. Dan mobil mulai mengeluarkan asap dari mesin. Tidak ada rumah atau pemukiman di sekitar. Ibunya Bima tampak cemas. Sementara adik Bima mulai merasa tidak nyaman dengan suasana sekitar. Keluarga Bima memutuskan untuk keluar dari mobil dan berjalan ke depan, berharap ada kendaraan lain yang lewat dan bisa membantu. Saat keluarga Bima berjalan menjauh dari mobil, Bima merasa ada yang mengikuti dari belakang. Namun, ketika Bima menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara langkah kaki yang keluarga Bima dengar tiba-tiba berhenti. Keheningan itu semakin membuat keluarga Bima merasa ada yang aneh. Di tengah kecemasan, keluarga Bima mendengar suara sesuatu. Suara itu
terdengar seperti teriakan minta tolong. Apa itu? Tanya ibu dengan wajah yang pucat. Ayahnya Bima mencoba untuk menenangkan, mengatakan bahwa mungkin itu hanya suara binatang atau suara orang yang sedang bermain. Namun ucapan itu semakin jelas terdengar, seolah-olah datang dari hutan yang berada di sebelah kiri. Tiba-tiba keluarga Bima melihat sosok wanita berpakaian putih. Ini berdiri lebih dekat, wajahnya pucat tanpa ekspresi, dengan mata yang kosong menatap keluarga Bima. Tubuhnya bergerak sedikit ke arah keluarga Bima, namun tetap tidak berbicara. Bima merasa darahnya seperti membeku. Ayah, cepat! Teriak Bima. Sementara ibu dan adiknya Bima mulai panik. Ayahnya Bima mencoba menghidupkan mesin lagi. Namun entah mengapa mobil itu tetap tidak mau menyala. Ketegangan di dalam mobil semakin terasa. Suara yang diucapkannya semakin jelas terdengar dan merasa seperti ada yang sedang mengintai keluarga Bima dari dalam hutan. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, tiba-tiba mobil menyala dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, ayahnya Bima segera menginjak gas dan melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan daerah tersebut. Keluarga Bima tidak berani berbicara satu sama lain sepanjang sisa perjalanan. Perasaan takut masih menghinggapi. Setelah beberapa jam berlalu, keluarga Bima akhirnya sampai di kampung halaman. Namun, pengalaman itu tetap menghantui. Setelah cerita itu disampaikan, orang-orang di kampung berkata bahwa kawasan itu memang dikenal hutan angker dan sering menjadi lokasi penampakan hantu wanita berpakaian putih. Tahun itu, perjalanan mudik keluarga Bima menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Keluarga Bima memang sampai selamat sampai tujuan, namun rasa takut dan rasa takut tetap melekat dalam ingatan. Tiap kali melewati jalan itu lagi, keluarga Bima selalu teringat akan sosok yang pernah mereka lihat di tengah hutan yang sunyi. Akhir cerita, keluarga Bima setelah sehari beristirahat di rumah, merasa ada yang masih mengganjal. Keluarga Bima akhirnya menemui sesepuh kampung dan menceritakan apa yang sudah dialaminya ketika dalam perjalanan mudik. Lalu, seorang kakek sesepuh kampung berkata, Jalan itu memang punya cerita. Banyak orang yang pernah mengalami hal serupa. Yang penting, jangan pernah berhenti atau mencoba menghentikan perjalanan saat berada di tempat yang gelap dan sepi. Jangan takut, teruslah berjalan. Dan yang paling penting, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keluarga Bima mengangguk, memahami bahwa terkadang ketakutan dan kecemasan bisa membuat kita berhenti. Padahal yang lebih penting adalah terus melangkah maju meskipun ada hambatan dan rintangan. Pesan dari kakek itu sangat dalam dan membuat Bima berpikir ulang tentang perjalanan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.